Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Ahmad Sumargono, SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenankan saya menyajikan video peer teaching saya bersama kelompok saya, di mana video peer teaching ini merupakan salah satu daripada tugas kegiatan PPG 2021, khususnya kegiatan Lokakarya. Dalam peer teaching ini, saya menyajikan materi menjadi muslim yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul. Namun, dalam peer teaching ini, saya menyajikan materi Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan, yang mana kompetisi dalam kebaikan ini menjadi materi pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 11 AMP 1 ya. Kelas 11 AMP 1. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Pak Guru mohon untuk Mas Solihin ya. Kalau kemarin Mas Akhlis, sekarang Mas Solihin untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kekuatan untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang akan kita gali, yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Silakan Mas Solihin untuk memimpin doa. Siap Pak Guru? Siap di tempat? Mari kawan-kawan kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Solihin atas doanya. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, bagaimana keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa, salah satunya nikmat itu berupa kesehatan. Patut kita syukuri bersama ya. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah adalah salah satunya dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, salah satu daripada ibadah kepada Allah itu adalah semangat belajar. Ya, kita rajin sekolah, rajin menuntut ilmu, itu merupakan salah satu daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu Pak Guru ingin ngecek ini kehadiran daripada kalian semua kelas 11 AMP 1. Pak Guru absen ya. Mas Ahmad Solihin ada? Hadir Pak Guru. Iya. Sehat Mas Solihin? Alhamdulillah bersama keluarga sehat semua Pak. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan Mas Solihin. Siap Bapak. Muhammad Akhlis. Hadir Pak Guru. Sehat? Ya.
Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Siti Fatonah. Hadilah Pak Guru. Wah, Mbak Siti Fatonah ini seger ini ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama semuanya saja bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Selanjutnya Mas Zainuddin. Loh ini Mas Zainuddin nggak masuk ya. Ini ada surat ini. Ya, ini ini ada surat keterangan dokter Mas. Mbak, ini teman kalian Mas Zainuddin itu nggak masuk, sakit. Untuk itu anak-anakku semuanya kita doakan bersama untuk teman kita, teman kalian Mas Zainuddin yang pada hari ini izin nggak bisa masuk. Ini ada surat dari dokter ya. Ini bagus seperti ini Mas. Kalau tidak masuk ada keterangan kenapa nggak masuknya. Ya, jangan nggak masuk tidak ada keterangan. Kalau sakit ya ada keterangan sakit. Paling tidak ada surat keterangan dokter ya, atau pemberitahuan orang tua. Minimal dengan adanya demikian minimal kita bisa mendoakan ya, mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Mari kita berdoa bersama-sama dengan hadiahkan surat Al-Fatihah untuk teman kita Mas Zainuddin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT ke depan bisa bersama-sama dengan kita mengikuti pelajaran selanjutnya. Al-Fatihah. Ya, anak-anakku semuanya, selanjutnya pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Pastikan sudah siap, buku ataupun apapun yang digunakan untuk pembelajaran kita, itu kalian siapkan, sehingga nanti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Anak-anakku semuanya, ada yang tahu? Materi kemarin adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ini Mbak Siti Fatonah. Iya, Pak. Pada hari ini materi kita itu adalah menjadi manusia yang kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul. Kira-kira menurut Mbak Fatonah itu apa ya kaitannya ya? Minggu kemarin itu kan iman kepada Allah tuh. Nah sekarang materinya kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja unggul. Kaitannya apa Mbak Fatonah? Kalau menurut saya Pak Guru, Ya. kaitannya adalah apabila seseorang itu beriman kepada Allah, secara otomatis akan bisa menjadi apa tadi Pak Guru? Generasi yang Kompetitif, taat aturan, dan beretos kerja. Unggul. Iya, bagus, luar biasa. Ini Mas Solihin bagaimana? Ada pendapat beda enggak? Punya pandangan beda dengan Mbak Fatonah? Sebenarnya secara substansi itu sama saja Pak Guru. Hanya saja ketika kita sebagai siswa itu sudah berusaha untuk iman kepada Allah, meyakini dengan sungguh-sungguh, maka manifestasi dari perbuatan itu diwujudkan dalam bentuk tadi Pak Guru, 3 hal tadi. Kompetitif, etos kerja yang unggul, dan juga taat aturan yang telah ada Pak Guru. Iya. Ya, luar biasa kalian. Ini kelas 11 AMP 1 itu sangat luar biasa. Kalian bisa menterkaitkan antara materi kemarin iman kepada Allah dengan yang sekarang akan kita pelajari, yaitu menjadi muslim yang kompetitif, menjadi muslim yang taat aturan dan
beretos kerja unggul. Terima kasih semuanya, luar biasa kalian itu. Ya anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan di depan kalian ya, di layar. Ini materi ini yang akan kita kaji, akan kita bahas, yaitu menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul. Nah, izin ke belakang sebentar Pak Guru. oh iya, silakan, Mas Akhlis. Ya, Pak Guru lanjut. Ya, Pak. Ini Ya, Pak. tujuan pembelajaran daripada materi menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul. Ini harapannya begini anak-anakku semua. Setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu. Yang pertama, membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105. Tentunya membaca ini sesuai dengan kaidah tajwid, ya, ilmu baca Al-Quran yang baik dan benar. Dan tentunya di dalam melafalkan itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Ini tujuan pembelajaran. Yang kedua, kalian diharapkan nanti bisa menyebutkan arti daripada Al-Quran yang tadi yang berkaitan dengan kompetitif, taat, beretos kerja unggul, yaitu Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Yang selanjutnya bisa menjelaskan makna, ya, makna isi kandungan daripada Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, tentunya harapannya setelah pembelajaran nanti, kalian bisa menampilkan contoh perilaku. Bagaimana perilaku kompetitif dalam kebaikan, taat, ya, terhadap aturan, kerja keras. Tentunya perilaku kompetitif, taat, dan kerja keras atau beretos kerja unggul itu berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada pertemuan-pertemuan kali ini. Bisa dipaham anak-anakku semuanya? Bisa, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Iya. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, tadi ada 3 ayat anak-anak. Ya. Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105. Ini Bapak bagi menjadi 3. Artinya nanti kita ada 3 pertemuan. Yang pertama adalah kita akan mengkaji Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Ini untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan yang kedua, An-Nisa ayat 59, yaitu tentang taat pada aturan. Dan yang ketiga, surat At-Taubah, ya, ayat 105, ini tentang etos kerja unggul. Oke, sekarang anak-anakku semuanya, inilah pertemuan pertama yang akan kita jalani, yaitu Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Namun anak-anakku semuanya, sebelum kita menggali, kita mempelajari, kita bahas, ya, masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan Al-Ma'idah ayat 48 ini, saya Pak Guru mohon kalian mulai dari sekarang, ya, duduk sesuai dengan kelompoknya.
yang sudah Pak Guru bagi minggu kemarin. Ya, di minggu kemarin Pak Guru sudah membagikan kelompok. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok. Ya, duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Mas Solihin kelompoknya dengan siapa saja itu kemarin, silakan. Ya, Mas Solihin, Ya. Mbak Fatonah. Ya, Siapa? kemarin kelompoknya siapa saja yang sudah Pak Guru bagi, silakan. Ya, jangan gabung dengan kelompok lain. Ini Pak Guru masih ada punya catatan kelompok kalian masing-masing. Ya, Mas Muhammad Akhlis, ya juga demikian. Sudah tadi ke belakangnya Mas Akhlis? Ya Pak, belum Pak. Wah, oke. Ya, sekarang anak-anakku semuanya, kalian sudah duduk berkelompok. Ya. Selanjutnya perhatikan di layar, itu ada bacaan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita bersama-sama sebelumnya, ya semuanya saja, kita bersama-sama membaca Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Ya, kita baca bersama-sama. Nanti setelah kita baca bersama, Pak Guru minta masing-masing kelompok juga tampil membaca. Ya, masing-masing kelompok tampil membaca. Dan nanti masing-masing kelompok juga mengidentifikasikan temuan-temuan kalian tentang bacaan Al-Ma'idah ayat 48 ini. Apa? Temuan tentang hukum bacaan yang ada. Ya, temuan tentang hukum bacaan yang ada. Nanti disampaikan masing-masing kelompok, ya, perwakilan untuk menyampaikan temuan kalian tentang hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang selanjutnya nanti juga kalian masing-masing kelompok mengidentifikasikan di samping masalah hukum bacaan juga makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Bisa dipaham anak-anak semua? Ya, Pak Guru. Pak Guru. Mas Akhlis, bisa dipaham Mas Akhlis? Ya, sekarang mari kita bersama-sama baca terlebih dahulu anak-anak semua. Kita mulai dari ta'awud, ya. Kita baca bersama-sama Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Bareng sama Pak Guru. 1, 2, 3, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja
Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Ya, setelah kita baca bersama-sama, Pak Guru mohon masing-masing kelompok kita membaca. Ya, coba kalian perhatikan ya. Perhatikan nanti dalam diskusi kalian apa saja yang harus kalian lakukan ya. Nih, perhatikan di LKPD kalian yang sudah kalian pegang masing-masing ya, untuk lebih memahami materi silakan nanti kalian diskusikan ya, kalian diskusikan. Surat Al-Maidah ayat 48, kemudian melakukan petunjuk-petunjuk yang ada di situ ya, yaitu membaca, menyalin kembali ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat 48 ya, serta penjelasan dan hukum bacaannya ya. Nanti silakan kalian menggali informasi lain ya, nanti kita akan bersama-sama kita bahas ya. Kita bahas bersama-sama, mendeskripsikan pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan, serta menyebutkan isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Oke, bisa dimengerti semuanya ya? Silakan. Nanti kalian jalani, belajar kelompoknya, nanti Pak Guru mulai lagi, ya sambil Pak Guru mengawasi kalian, belajar kelompok, nanti kita akan bersama-sama membahas atau menyampaikan hasil dari yang kalian sampaikan atau diskusikan tadi, nanti disampaikan. Terima kasih ya. Terus ya, lanjutkan. Silakan untuk kelompok 1 ya, kelompoknya Mas Ahmad Solihin untuk membacanya bersama-sama masing-masing kelompok. Nanti setelah itu bergilir. Setelah kelompok 1 sudah selesai, silakan kelompok dilanjut oleh kelompok 2. Begitu nanti seterusnya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Subhanallah, luar biasa ini. Kalian semua ternyata sudah bacaan Al-Qur'annya sudah cukup bagus. Tingkatkan lagi ya, jangan berhenti belajar membaca Al-Quran, jangan berhenti belajar mengaji. Itu Mbak Siti Fatonah masih ngaji di rumah ya? Masih Pak, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Ini wanita soleha itu semacam ini ya. Nah, juga Mas Solihin masih ngaji sama Pak Ustadz masih ya? Pak. Masih Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Ngaji terus Pak. Berhenti. Ya, jangan berhenti. Kita itu belajar membaca. Biasanya anak-anak semua kalau sudah lulus, artinya kalau sudah khatam nih, belajar sama ustadznya sudah khatam bacanya, udah berhenti tuh. Biasanya begitu. Ya. Padahal jangan sampai kita berhenti belajar, tetap ngaji terus, memperbaiki bacaan. 1, pertama bacaan nih. Setelah bacaan kita sudah cukup bagus, nah kita masih ngaji lagi di sana, di luar sana ya. Apa? Kita belajar isi kandungannya
Itu sehingga kita tidak hanya bisa membaca saja, tetapi kita paham isi bacaan Al-Quran tersebut. Maka dari itu anak-anak semua, pada hari ini, ya, di samping kita nanti belajar membaca Al-Quran, ya, juga nanti hukum bacaan yang ada. Tadi yang Pak Guru sampaikan. Oke, dari kelompok kelompok 3 ini, ya, kelompok 3 dulu dah. Kelompok 3, kelompoknya Mas Akhlis ya. Kelompoknya Mas Muhammad Akhlis sudah siap untuk tadi menjawab tugas yang Pak Guru sampaikan. Sudah ya? Oke. Ini lihat, coba perhatikan Mas, semuanya masing-masing saja. Tapi nanti yang ini Mas Akhlis terlebih dahulu. Ya, Pak. Iya. Sudah tampil tuh di layar. Di layar ada ayat tadi, Al-Maidah ayat 48, ada tanda-tanda tuh. Ada yang di garis bawah, ya, garis bawah berwarna hijau. Ada yang apa? Bulat hijau bergaris kuning dan sebagainya. Jelas ya? Gambarnya jelas anak-anak? Jelas, Pak, tapi nggak ada yang pink, Pak. Kenapa nggak ada yang pink? Kamu suka yang pink, Mas Solihin? Cewek banget ya. Nah ya Mas Solihin ya. Karena kesukaan itu masing-masing ya. Biasanya kalau yang suka warna pink itu biasanya lembut orangnya. Ya, seperti jiwa penyayang biasanya. Oke. Tadi untuk kelompok 3 dulu. Kelompoknya Mas Akhlis. Pak Guru mau bertanya nih. Ini yang bergaris bawah hijau, ya, itu kan banyak kan yang bergaris bawah hijau ya, banyak ya. Menurut kelompoknya Mas Akhlis, yang bergaris bawah hijau ini kalian coba diperhatikan yang bergaris bawah hijau, ya, perhatikan. Menurut kelompoknya Mas Akhlis tadi sudah sambil diskusi kita tadi, ya, kalian apa? Hukum bacaan apa itu di situ? Kelompoknya Mas Akhlis. Silakan. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami menemukan ada hukum bacaan pada lafaz yang diberi garis bawah hijau, ya, yaitu hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya. Karena di situ alasannya ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi coba contohkan gimana cara bacanya. Umpama lafadz ini. Wa anzalna. Ada wa anzalna. Suara nunnya? Ya, wa anzalna. Samar Pak Guru. Oh, suara nunnya samar. Kelompok lain, kelompoknya Mas Solihin, punya pendapat sama? Atau beda? Anak-anakku semuanya. Sekarang tadi yang sesuai yang Bapak sampaikan di awal. Selain tentang hukum bacaan, tajwid, juga kalian harus tahu tentang arti yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Yang tadi juga kalian sudah bersama-sama berdiskusi dalam kelompok kalian. Oke, coba perhatikan. Ya. Nih, terjemahan
Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini. Nah, ini artinya. Ini artinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepada. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah hendak mengujimu atas apa yang telah diberikan kepada. Fastabiqul khairati, maka bersegeralah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan dia akan memberitahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu perselisihkan. Ini makna atau arti, ya, surat Al-Ma'idah ayat 48. Tadi Pak Guru dengar kalian telah menggali informasi lain sebelum Bapak tampilkan ini, dan kalian sudah menyampaikannya, ya, tentang makna yang ada. Semuanya sama maknanya. Memang maknanya semacam ini, ya. Tadi kalian sudah mencari informasi lain selain dari media yang Pak Guru sampaikan. Ini Pak Guru baru memunculkan medianya, tapi kalian tadi sudah bisa menyampaikan makna yang terkandung dari surat Al-Ma'idah, ya, arti dari surat Al-Ma'idah ayat 48. Ya, jadi begitu anak-anak semua, jangan, makanya Bapak itu membebaskan kalian. Bapak tidak memunculkan dulu tuh makna ini, biar kalian mencari sendiri dulu. Ya, tadi kalian sudah saling ya, saling menyampaikan. Ini artinya begini-begini. Tadi di awal kalian begitu, luar biasa. Itu kelompoknya Mas Akhlis tadi menyampaikan ini. Ngambil dari mana maknanya? Kelompoknya Mas Akhlis ngambilnya dari mana tadi? Terjemahan? Dari Al-Quran terjemah, ya. Itu, oh iya, itu bawa, ya, kelompoknya bawa Al-Quran terjemah. Itu Mbak Fatona. Dari Google, Pak Dosen. Oh ya, dari Google. Ya. Enggak apa-apa. Pak Guru berharap kalian dalam pembelajaran itu aktif. Kalian mencari
informasi di luar sana tentang apa yang kita pelajari di sini, termasuk dengan HP, tidak masalah. Kalau Pak Guru jujur, tidak masalah kalian bawa HP, tapi tidak digunakan untuk di luar daripada pembelajaran. Tidak masalah. Ya, oke. Terima kasih. Mas Solihin, kelompoknya tadi diambil dari mana? Dari Makna buku tadi. panduan Pak, buku paket yang sudah dibagikan kemarin. Oh iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi itu ya, ini maknanya ya. Makna daripada Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Kalian juga tadi sudah menyebutkan tuh makna yang terkandung, artinya isi kandungan surat Al-Maidah masing-masing kelompok. Ya, Pak Guru simpulkan saja dari beberapa pendapat kalian tentang makna yang terkandung di dalam atau isi kandungan dalam surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Ini hasil kesimpulan Pak Guru tadi bersama teman-teman kalian yang menyebutkan. Ini Pak Guru simpulkan, semuanya sama. Ini Pak Guru simpulkan saja. Ya, ini yang pertama. Kita lihat pada lafaz wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ini mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Artinya diturunkannya Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah kitab Allah, kitab samawi. Kitab samawi, paham Mas Solihin? Paham Pak, Iya. kitab yang bukan karangan manusia. Iya, kitab yang bukan karangan manusia, turun langsung dari Allah. Ya, seperti kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Itu jalan kebenaran dari Allah. Setiap umat punya kitab masing-masing, punya syariat masing-masing. Tinggal bagaimana? Fastabiqul khairat. Oke, anak-anakku semuanya, selanjutnya pengamalan. Ya, artinya sikap dan perilaku yang mencerminkan tentang kompetisi dalam kebaikan. Tadi sudah masing-masing menyampaikan tuh, ya, menyampaikan dari contoh sikap perilaku. Bagus sekali. Itu anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan luar biasa. Ya, kelas kalian 11 AMP1 sungguh sangat kreatif, diskusinya masing-masing kelompok Bapak perhatikan juga hidup, ya. Masing-masing kelompok punya pendapat, pendapatnya bagus semua, ya. Pak Guru hanya menyimpulkan saja itu dari pendapat-pendapat kalian saja, ya. Dan selanjutnya Pak Guru sangat mengucapkan terima kasih sekali, ya. Proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, ya. Masih semangat anak-anak? Masih Pak Guru. Alhamdulillah. Ya ini kita kan sudah 3 jam nih, nggak terasa nih. Kita sudah 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. Ya, sebentar lagi jam ketiga ini akan berakhir, akan ganti dengan pelajaran mata pelajaran yang lainnya. Ya, sekali lagi Bapak menyampaikan terima kasih kepada kalian. Kalian sangat luar biasa. Kalian bisa menjadi contoh kelas-kelas yang lain. Ya, kalian bisa menemukan sendiri ya konsep-konsep yang ada, menemukan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan materi ini. Sungguh Bapak bangga punya siswa ya, punya siswa-siswi seperti kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua
ilmunya manfaat, barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Terus semangat, jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian. Apapun itu, kita masih menghadapi kondisi pandemik ya, COVID-19 ya. Artinya jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita Pak Guru pamit dari kelas kalian, kita ngalap barokah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita gali, ilmu yang kita kaji pada hari ini ya, ini bisa kita mendapat ridho Allah, bisa kita pahami dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya robbal alamin. Kalau tadi Mas Solihin, oh iya maaf lupa sebelum doa, nanti pertemuan yang minggu berikutnya minggu berikutnya ini adalah surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan. Itu minggu depan, pertemuan ke depan tentang taat aturan. Silakan kalian nanti di rumah pelajari ya, kalian di rumah pelajari, cari informasi tentang ayat-ayat tersebut ya, isi kandungannya apa dan sebagainya. Nanti seperti pada hari ini kita akan diskusi lagi di pertemuan yang kedua nanti. Terima kasih. Ayo Mas, kalau tadi yang mimpin doa Mas Solihin, gantian sekarang Mbak Fatona, tolong pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan mata pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan Mbak Fatona. Ya Pak Guru, ya teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum pembelajaran diakhiri. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya saja ya. Silakan kalian tunggu untuk guru mata pelajaran selanjutnya. Pak Guru permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.